Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Di video kali ini, sesuai dengan requestan dari kalian semua, aku bakal jelasin lebih detail lagi mengenai pemakaian obat dari Dokter Erika yang kemarin di part 2 mungkin belum sempat aku jelasin karena memang aku benar-benar pengen ceritain detail si Dokter Erika di part 2. Jadi di sini aku bakal jelasin kegunaan dari obat-obat yang diresepin sama Dokter Erika dan juga cara pemakaian aku ketika aku diresepkan obat sama Dokter Erikanya. Dan selama beberapa kali aku konsul, dari konsul pertama sampai konsul aku terakhir, memang ada beberapa resep yang sebelumnya memang aku sudah jelaskan. Ada beberapa resep yang ditambahkan juga sama Dokter Erikanya, dan juga ada beberapa resep yang nggak aku pakai karena memang nggak cocok di kulit aku. Selain itu, aku juga bakal jelasin ke kalian berapa lama aku minum dari si obat minumnya yang diresepkan sama Dokter Erika. Nah, dan sebelum aku lanjutin video ini, jangan lupa buat kalian di subscribe, like, comment, dan share. Oke, jadi di pertama kali aku konsul sama Dokter Erika, ini aku sekali lagi aku liatin ke kalian ya bukti konsulnya. Di sini nanti aku munculin di layar. Nah, di sini itu kan pertama doxycycline 100 mg itu untuk obat minumnya. Di konsul pertama itu aku diracikin obat minumnya untuk jangka 2 minggu terlebih dahulu, dikarenakan aku 2 minggu kemudian itu suruh balik konsul untuk kontrol progres dari pengobatan Dokter Erika. Nah, setelah itu di situ ada Vitasit Cream yang 0,5% yang 20 gram. Nah, untuk si Vitasitnya ini ada 3 jenis sebenarnya, yang 1%, 0,5%, dan yang paling rendah itu 0,25%. Aku di sini dikasih yang 0,5% itu karena memang kondisi jerat aku pada saat itu lagi meradang parah banget kan, sampai kayak gini, sampai si dokternya pun bilang kasihan kan. Makanya aku di resepinnya yang 0,5, walaupun sebenarnya yang paling tinggi dosisnya itu yang 1%, tapi aku diracikin yang 0,5 mungkin karena aku juga pemula memakai si Vitasit, karena kan Vitasit itu obatnya sangat keras. Sekali lagi aku bener-bener ngasih tau ke kalian, Vitasit itu obatnya sangat keras. Jadi buat kalian yang mungkin bisa beli di luar sana secara bebas, cuman kalau kalian nggak tahu efek sampingnya itu bisa iritasi di wajah kalian. Terus selanjutnya di situ ada Parasol Cream White SPF yang 33. Ini tuh dia sunblock yang diresepin juga sama Dokter Erika. Sebenarnya waktu awal itu Dokter Erika nggak ngasih aku sunblock waktu sebelum dia nulis ini. Cuman aku bilang pagi-pagi tuh aku suka bingung mau pakai apa, misalnya buat pelindung cahaya karena kan pagi-pagi aku beraktivitas juga kan, kerja. Nah, di situ ada Niasef lagi, Niasef gel yang 4%, 15 gram. Nah, fungsi dari si Niasef gel itu untuk anti peradangan, dan itu tuh dipakainya 2 kali sehari, pagi-pagi sama sore-sore. Nah, terus yang selanjutnya itu ada Glycodem Facial Wash with GA yang 4%. Nah, di situ Glycodemnya itu untuk sabun muka. Nah, untuk tahap-tahap pemakaian dari resep pertama kali itu, aku cerita dari malam hari dulu prosesnya. Pertama kali itu aku kan minum obat minumnya. Setelah aku minum obat minumnya, aku lanjut ke cuci muka pakai si sabun Glycodemnya. Nah, ketika aku pakai sabun cuci mukanya, efek yang pertama kali aku rasain itu kaku di muka aku dan kayak ketarik banget wajah aku. Tapi karena ini pertama kali, jadi ya udah aku pakai aja, dan aku juga mikirnya ya mungkin efeknya ini kali ya. Nah, pas abis cuci muka, aku itu biasanya langsung pakai toner. Nah, setelah nanti selesai aku pakai toner, aku itu langsung pakai si Vitasit Cream yang 0,5% ini. Nah, untuk pemakaian si Vitasit ini, si dokternya itu memang menganjurkannya di total di area jerawatnya. Cuman karena waktu itu jerawat aku meradang parah satu muka, jadinya si dokternya bilang katanya ya udah diolesin aja satu muka, soalnya kan jerawat kamu merata nih, kata dokternya. Jadi aku bener-bener pakai si Vitasit 0,5 itu kayak pakai krim, bener-bener total biasa aku pakein setiap malam itu. Di pagi harinya aku seperti biasa cuci muka lagi pakai sabun si Glycodem lagi ya itu seperti efek pertama kalinya, sabunnya itu bikin kaku sama keras. Terus habis itu aku langsung pakai si
Niacet gel yang 4% sama langsung pakai si Parasol Cream White SPF yang 33 yang si sunblocknya itu. Nah, untuk pagi harinya itu aku minum obatnya setelah aku sarapan. Aku selalu minum obat setelah sarapan karena memang aku juga ada asam lambung, jadi biar lebih aman aja. Dan pas sampai kantor, yaudah aku beraktivitas seperti biasanya aja, nggak ada yang aku pakai lagi karena memang cuma itu doang kan. Cuman memang aku disuruh mengurangi banget terkena cahaya matahari karena aku kan lagi pakai si Vitasit. Kata dokternya itu kalau misalnya kita lagi Vitasit itu untuk wajah kita lebih sensitif banget terkena cahaya matahari. Jadi efeknya mungkin kata dia perih dan panas gitu. Nah, tapi pas aku pakai si sunblock pertama kalinya itu benar-benar gak nyaman sih menurut aku, berat di muka aku. Tapi kan tetap aku lanjutin demi melindungi si wajah aku ketika pakai si Vitasit malam harinya itu. Nah, menjelang jam 4-an aku cuci muka sore, terus setelah cuci muka aku pakai toner lagi, habis itu aku pakai si Niacet gel yang 4% nya lagi, seperti itu. Nah, itu berlanjutan terus selama 2 minggu pemakaian seperti itu terus. Nah, setelah 2 minggu pemakaian aku balik lagi ke dokter Erika untuk konsul yang kedua kali. Untuk konsul yang kedua kali, dokter Erika kan melihat progres perkembangan muka aku di 2 minggu awal. Ketika dokter Erika melihat, dokter Erika kan di situ nanya apa aja progresnya. Yang aku jelasin di part 2 kemarin, aku bilang aku nggak cocok sama si parasolnya itu, sama si parasol cream SPF yang sunblocknya, sama si sabun cuci muka Glycordem yang facial washnya. Aku jelasin ke dokter Erika karena Glycordemnya itu bikin muka aku tuh jadi kaku, terus kerasa ketarik. Yang ada disatuin sama si Vitasit itu jadi kayak iritasi. Itu bener-bener kayak perih banget, terus jadi kayak merah banget jerawatnya juga karena saking kerasnya mungkin dari si Glycordem sama kandungan si Vitasit yang retinoidnya itu nggak cocok karena sama-sama keras. Nah, terus karena memang nggak cocok, akhirnya dokter Erika kan bilang ya udah jangan dipakai lagi si sabun cuci mukanya dan si sunblocknya. Kalau sunblocknya itu memang aku nggak cocok karena ngerasa berat dan ngerasa makin memicu pertumbuhan jerawat beruntusan-beruntusan gitu. Karena memang ada beberapa dokter juga yang bilang kalau misalnya muka kita lagi keadaan jerawat parah itu dianjurkan jangan memakai sunscreen ataupun sunblock karena nanti itu akan kayak menutup pori-pori, kayak menyumbat pori-pori gitu, jadi malah memperparah keadaan. Tapi ada juga beberapa dokter yang bilang harus tetap pakai sunblock. Jadi nggak tahu sih, tapi yang aku rasain ketika aku jerawat parah aku nggak pernah mau pakai sunblock, dan aku sampai sekarang pun memang jarang banget pakai sunblock. Kalau nggak penting banget keluar yang bener-bener matahari langsung dan lama, itu aku nggak bakal pakai sunblock. Kalau cuman keluar bentaran doang nggak mau, karena rasanya itu memicu jerawat di kulit aku. Selesai mengecek keadaan kondisi wajah aku pas 2 minggu pemakaian, seperti ini kondisinya. Nah, dokter Erikanya nambahin untuk obat minumnya si doxycycline yang 100 mg. Karena kan sebelumnya itu kan aku cuma resepin 2 minggu, jadi aku ditambahin untuk 1 bulan. Selama si 2 minggu tambah 2 minggu jadi 2 minggu lagi, jadi genap 1 bulan. Jadi nanti setelah 2 minggu kemudian itu aku konsul lagi sama si dokter Erikanya. Di situ setelah aku konsul sebenarnya aku dapat tambahan resep tapi lupa ditulis di sini. Aku dikasih tambahan 1 resep tapi aku lupa sih resepnya di mana. Aku dikasih dari si Mediclean ini. Aku dikasih tambahan resep dari Mediclean ini, kata si dokternya buat totolin bareng sama si Niacet gel yang 4%. Terus breakoutnya di aku itu pemakaian dari si Vitasit itu kurang lebih 1 bulanan proses breakout yang bener-bener keluar semuanya ya. Kalau untuk bersihnya itu kurang lebihnya itu 3 bulanan. Udah bersih juga sama beberapa bekas jerawatnya juga. Untuk konsul selanjutnya lagi di dokter Erika, masih sama resep yang diberikan sama dokter Erika seperti biasanya. Dan setelah 3 bulan aku konsul sama dokter Erika, di konsul yang ketiga bulan itu dokter Erika tidak lagi memberikan resep untuk obat minum doxycycline lagi ke aku, dikarenakan waktu itu kondisi wajah aku kan udah benar-benar alhamdulillah baik banget, udah bener-bener beda banget lah sama pertama kali konsul. Jerawatnya tinggal jerawat 1 atau 2 jerawat aja yang muncul, jadinya obat minumnya di stop. Dan untuk resep racikannya tetap sama, dikasih Vitasit
masih 0,5, terus juga dikasih Niacet gel yang 4% itu, sama dikasih Mediclean juga. Nah, untuk sabun mukanya kan aku tetap pakai sabun muka aku. Nah, di situ untuk proses pemakaiannya pun masih sama dari semua obat-obatnya itu. Cuman untuk Civitasetnya itu kali ini aku pakainya itu hanya ditotol-totolin di area yang benar-benar ada jerawat aktifnya aja, karena udah nggak pakai kayak krim kayak awal-awalnya itu. Dan di konsul selanjutnya itu aku ditambahin salah satu resep yang aku bilang ke kalian, karena aku kan minta sama dokter Erikanya untuk dibuatkan resep untuk penghilang bekas jerawatnya. Aku diracikin resep yaitu si Melanoc ES, tapi ternyata memang nggak cocok di kulit aku karena menyebabkan iritasi, mungkin karena Civitasetnya masih keras juga, jadinya dipakein yang keras lagi jadinya iritasi. Tapi aku nggak tahu juga sih, di aku nggak cocok, mungkin di kalian juga bisa cocok, karena kan memang setiap kondisi wajah kan berbeda-beda. Di konsul lanjutan terakhir sama dokter Erika, aku bilang sama dokter Erikanya kalau aku nggak cocok sama si Melanoc ES, dan akhirnya aku di stop. Kenapa aku mutusin untuk berhenti konsul sama dokter Erika? Karena waktu itu kan kondisi wajah aku udah kayak gini, udah bener-bener better banget. Dan dari sekian aku konsul sama dokter Erika, memang racikan resep yang diberikan sama dokter Erika itu menurut aku masih sama-sama aja, seperti Civitaset, terus juga Niacet, terus juga Mediclean. Jadi aku ngerasa aku bisa ngehandle wajah aku sendiri dan ngikutin aja resep-resep dari yang si dokter Erikanya itu. Tapi ternyata 2-3 bulan setelah aku selesai konsul sama dokter Erika itu, wajah aku tuh kayak muncul lagi beberapa jerawat kayak besar gitu, kayak gini. Padahal waktu itu kondisinya aku masih pakai Civitaset yang 0,5%-nya itu. Di situ aku sempat kayak worry dong, dan takut banget muka aku balik lagi ke semula. Itu benar-benar takut banget. Aku juga mikir kenapa ya kok muka aku bisa kayak jerawatan gede-gede lagi, padahal masih rutin pakai, untuk pemakaiannya juga masih sama kayak tahap-tahap yang tadi aku sebutin. Kenapa ya aku, apa jangan-jangan sempat lagi mikir apa jangan-jangan makanan ya, tapi si dokter Erika waktu itu bilang nggak ada pantangan makanan juga kan, dan aku juga kemarin sembuh nggak ada makanan yang aku pantang kan waktu aku sembuh itu. Setelah aku browsing juga, kenapa wajah kita tuh kayak sering berjerawat. Kalau keadaan wajah kita yang terlalu kering juga itu ternyata nggak bagus dan bisa memicu pertumbuhan jerawat. Itu namanya kayak skin barrier kita itu namanya rusak katanya, kayak gitu. Jadinya aku rasa oh mungkin berarti aku pakai Civitaset ini karena kemarin kan udah sembuh tuh dari yang 5 bulan ke atas terakhir konsul itu, dan muka aku waktu itu kondisinya menurut aku udah bener-bener aman, tapi aku itu masih pakai Civitaset yang 0,5 kan. Jadi aku ngerasanya itu keras banget di muka aku yang kondisi wajah aku itu udah benar-benar baik. Nah, di situ aku mulai deh untuk stopin pakai yang Civitaset 0,5 itu. Terus aku ganti ke Civitaset yang 0,25%. Untuk contohnya itu ini, kayak gini nih, yang 0,25%. Aku pakai Civitaset yang 0,25%, aku ganti. Tapi kalau untuk si Niacet sama si Mediclean itu masih tetap sama. Terus aku juga nambahin pakai pelembab di wajah aku. Jadi benar-benar kayak bikin kulit aku itu lembab, karena ketika aku ngerasain aku pakai pelembab, tapi ternyata itu benar-benar enak di wajah, nggak bikin wajah kita itu muncul jerawat-jerawat iritasi. Setelah aku memakai semua rangkaian skincare yang tadi udah aku jelasin gimana tahapnya, dan kalau misalnya akunya juga rajin, insya Allah bisa mengurangi untuk pertumbuhan jerawat baru, karena yang aku rasain sekarang kayak gitu. Jadi aku berharap banget buat kalian yang tadi udah ngedengerin rangkaian pemakaian dari si obat dokter Erika ini bisa dapat pencerahan juga. Tapi sekali lagi aku mohon maaf banget kalau misalnya aku ngejelasinnya kurang detail, karena aku jujur ini nggak pakai teks, ini bener-bener aku ngomong apa adanya. Maksudnya kayak udahlah asal ngomong aja, karena aku bingung mau mulai dari mana. Aku nyeritain yang bener-bener aku alamin aja. Tapi untuk nama-nama pelembab sama sabun cuci mukanya aku bakal sekalian aja jelasin ke kalian dan tunjukin semuanya ke kalian di skincare rutin aku ya. Semangat terus buat semua para pejuang akne, karena aku juga pernah ngerasain di posisi kalian. Sarangnya. Terima kasih ya yang udah nonton video aku. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Bye bye.